Udara masih dingin ketika Arga membuka matanya. Sinar matahari belum sepenuhnya masuk ke dalam kamar. Hanya sedikit cahaya lembut yang menembus celah tirai jendela. Suasana tenang, tapi entah kenapa jantung Arga sudah berdetak lebih cepat dari biasanya. Hari ini, ia menunggu sesuatu. Sesuatu yang menurutnya bisa mengubah hidupnya. Ia langsung duduk, meraih ponsel di samping bantal. Layarnya masih kosong. Tidak ada notifikasi penting. Ia menghela napas panjang, lalu bangkit dari tempat tidur. Di meja belajarnya, laptop masih terbuka sejak semalam. Halaman email masih terpampang. Ia memang sengaja tidak mematikannya. Seakan-akan dengan begitu, kabar baik bisa datang lebih cepat. Semoga hari ini, gumamnya pelan. Arga berjalan ke kamar mandi, tapi pikirannya tetap tertinggal di depan layar laptop. Ia bahkan tidak benar-benar sadar bagaimana ia menyikat gigi atau membasuh wajah. Semua terasa otomatis. Yang ada di kepalanya hanya satu. Apakah aku akan diterima? Harapan yang dibangun diam-diam. Sudah hampir 3 minggu sejak Arga mengirim lamaran ke perusahaan itu. Perusahaan impiannya. Perusahaan besar dengan gedung tinggi menjulang di tengah kota. Tempat yang selama ini hanya bisa ia lihat dari kejauhan saat masih menjadi mahasiswa. Ia masih ingat malam saat mengirim lamaran itu. Ia duduk berjam-jam, memastikan CV-nya sempurna. Ia membaca ulang setiap kata di surat lamaran. Bahkan, ia sampai meminta temannya untuk mengecek tata bahasanya. "Aku harus keterima di sini," katanya waktu itu. Bukan tanpa alasan, ia ingin membuktikan sesuatu kepada dirinya sendiri, kepada keluarganya, dan kepada semua orang yang pernah meremehkannya. Dapur yang hangat, hati yang gelisah. "Arga, sarapan dulu." Suara ibunya terdengar dari dapur. "Iya, Bu," jawabnya, sedikit lebih keras dari biasanya. Ia keluar dari kamar dan berjalan ke dapur. Aroma nasi goreng langsung menyambutnya. Hangat, akrab, dan sederhana. Ibunya sedang mengaduk nasi di wajan dengan gerakan yang sudah sangat hafal. "Duduk dulu, sebentar lagi siap," kata ibunya tanpa menoleh. Arga duduk di kursi kayu yang sudah mulai usang. Ia memperhatikan ibunya sebentar. Wanita itu terlihat lelah tapi tetap berusaha tersenyum setiap pagi. Di dalam hati, Arga merasa sesak. Aku harus cepat dapat kerja. Ia ingin membantu. Ia ingin meringankan beban ibunya. Ia ingin membuat wanita itu tidak perlu lagi bangun terlalu pagi hanya untuk memasak dan mengurus semuanya sendiri. "Lagi nunggu kabar ya?" tanya ibunya tiba-tiba. Arga sedikit terkejut. "Iya, Bu. Dari yang kemarin itu." "Iya." Ibunya tersenyum kecil. "Insya Allah ada jalannya." Arga hanya mengangguk meskipun di dalam hatinya penuh kegelisahan. Detik yang ditunggu. Setelah sarapan, Arga kembali ke kamar. Ia duduk di depan laptop, tangannya menggenggam mouse tapi tidak bergerak. Ia hanya menatap layar. Kotak masuk email masih sama, kosong. Jam di dinding menunjukkan pukul 09.12. Ia mencoba menenangkan diri, membuka video tapi tidak fokus, membaca artikel tapi tidak mengerti. Semua terasa kabur. Lalu, ting, suara notifikasi. Jantungnya langsung berdegup kencang, matanya membesar. Tangannya gemetar saat menggerakkan kursor ke icon email. Ada satu pesan baru. Pengirimnya perusahaan itu. Harapan yang pecah seketika. Arga menelan ludah. Tangannya berhenti beberapa detik di atas mouse. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengklik email itu. Isi pesan terbuka perlahan. Matanya langsung membaca baris pertama. Dan disitulah semuanya runtuh. "Terima kasih atas ketertarikan Anda untuk bergabung dengan perusahaan kami." Ia masih berharap, masih mencoba berpikir positif. Namun, kalimat berikutnya seperti pisau yang menusuk pelan. "Setelah melalui proses seleksi, kami mohon maaf karena belum dapat melanjutkan Anda ke tahap berikutnya." Hening. Sunyi. Waktu seakan berhenti. Arga tidak bergerak, tidak berkedip, tidak berkata apa-apa. Hanya menatap layar itu dengan kosong. Perasaan yang tak terjelaskan. Beberapa detik kemudian, Arga menyadarkan punggungnya ke kursi. Tangannya jatuh lemas. Matanya mulai terasa panas. Ia tidak menangis, tapi juga tidak kuat. Perasaannya campur aduk. Kecewa, sedih, malu, dan
Hampa. Ditolak, ucapnya pelan. Satu kata yang terasa begitu berat. Padahal ini baru pertama kali, tapi entah kenapa rasanya seperti kegagalan besar. Pertanyaan yang muncul. Arga menatap langit-langit kamar. Pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan. Apa CV-ku kurang bagus? Apa aku salah jawab waktu tes? Apa aku memang tidak cukup pintar? Semakin ia berpikir, semakin dalam ia tenggelam. Ia mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Teman-temannya yang lebih pintar, yang lebih berpengalaman, yang lebih siap. Sementara dirinya hanya seorang fresh graduate dengan mimpi besar, tapi tanpa bukti. Percakapan yang berat. Arga, suara ibunya kembali terdengar. "Iya, Bu," jawabnya, lemah. Ibunya masuk ke kamar dan membawa segelas teh hangat. "Udah ada kabar?" Arga terdiam. Beberapa detik, lalu ia tersenyum kecil, meskipun terlihat dipaksakan. "Belum rejeki, Bu." Ibunya tidak langsung menjawab. Ia hanya meletakkan teh di meja lalu duduk di samping Arga. "Tadi ditolak ya?" tanyanya pelan. Arga menunduk. "Iya." Ibunya mengusap bahunya. "Gak apa-apa." Dua kata sederhana, tapi entah kenapa justru membuat Arga semakin ingin menangis. Menahan air mata. Arga menggigit bibirnya. Ia berusaha menahan air mata yang mulai berkumpul di pelupuk mata. "Aku kira aku bisa keterima, Bu," katanya dengan suara pelan. Ibunya tersenyum lembut. Semua orang juga pernah gagal pertama kali. Arga menggelengkan pelan, tapi rasanya sakit banget. Ibunya tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap anaknya dengan penuh pengertian. "Karena kamu berharap," katanya akhirnya. Pelajaran pertama. Hari itu Arga tidak melakukan apa-apa. Ia hanya duduk, berbaring, lalu duduk lagi. Pikirannya kosong tapi juga penuh. Ia membuka kembali email itu, membacanya berulang kali. Seakan-akan kalimatnya berubah, tapi tidak. Tetap sama, penolakan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang mulai ia sadari. Dunia nyata tidak seperti yang ia bayangkan. Tidak cukup hanya dengan nilai bagus, tidak cukup hanya dengan mimpi. Ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang belum ia miliki. Langkah kecil yang penting. Menjelang sore, akhirnya Arga bangkit dari tempat tidur. Ia duduk kembali di depan laptop, tangannya masih ragu. Tapi kali ini ia tidak membuka email. Ia membuka dokumen CV-nya. Ia membacanya perlahan, lalu membuka situs lowongan kerja. Satu persatu, matanya mulai fokus. Hatinya masih sakit, tapi ada sedikit tekad yang mulai tumbuh. Kalau satu nggak bisa, aku coba yang lain. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengetik. Penutup bab 1. Hari itu Arga belajar sesuatu yang tidak pernah diajarkan di bangku kuliah. Bahwa kegagalan pertama bukanlah akhir dari segalanya, tapi awal dari perjalanan panjang yang sebenarnya. Ia belum tahu bahwa penolakan hari ini hanyalah satu dari sekian banyak yang akan ia hadapi. Dan ia juga belum tahu bahwa suatu hari nanti ia akan tersenyum mengingat hari ini. Hari di mana semuanya terasa hancur. Padahal itulah hari di mana semuanya bermula. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arga bangun dengan perasaan campur aduk. Antara gugup, senang, dan takut dalam waktu yang bersamaan. Hari ini, ia mendapat panggilan interview. Satu-satunya dari puluhan lamaran yang ia kirim. Dan kesempatan itu terasa begitu berharga. Kabar yang menghidupkan harapan. Semalam, sekitar pukul 21.30, email itu datang. Awalnya Arga hampir tidak percaya. Ia membaca isi pesan itu berulang kali, memastikan tidak salah melihat. "Kami mengundang Anda untuk mengikuti tahap interview." Kalimat itu terasa seperti cahaya di tengah gelap. Setelah sekian lama hanya menerima penolakan dan keheningan, akhirnya ada pintu yang terbuka. "Alhamdulillah," ucapnya lirih waktu itu. Ia langsung memberitahu ibunya. Dan untuk pertama kalinya setelah beberapa minggu, wajah ibunya terlihat benar-benar lega. Persiapan yang penuh harap. Pagi itu, Arga berdiri di depan cermin. Ia mengenakan kemeja putih yang sudah ia setrika rapi sejak semalam. Celana hitam, sepatu yang ia bersihkan sampai mengkilap. Ia menatap dirinya sendiri, mencoba terlihat percaya diri. "Kamu pasti bisa," katanya pelan. Namun suara itu terdengar sedikit goyah. Ia menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya perlahan, berulang kali.
seolah mencoba menenangkan jantungnya yang terus berdetak cepat. Perjalanan yang terasa panjang. Perjalanan menuju lokasi interview terasa lebih lama dari biasanya, padahal jaraknya tidak terlalu jauh. Namun setiap menit terasa berat. Di dalam kendaraan, Arga hanya diam. Tangannya saling menggenggam. Keringat dingin mulai terasa. Ia mencoba mengingat semua hal yang sudah ia pelajari. Pertanyaan umum interview, cara menjawab dengan percaya diri, kontak mata, senyum. Semua itu berputar di kepalanya. Namun anehnya, semakin ia mencoba mengingat, semakin ia merasa kosong. Gedung yang membuat ciut. Akhirnya, Arga sampai. Gedung perusahaan itu berdiri tinggi dan megah. Kaca-kaca besar memantulkan cahaya matahari pagi. Orang-orang masuk dan keluar dengan langkah pasti. Terlihat profesional, terlihat percaya diri. Dan Arga merasa kecil. Ia berdiri beberapa detik di depan pintu masuk, menelan ludah. "Ini kesempatanmu," bisiknya. Lalu ia melangkah masuk. Ruang tunggu yang menegangkan. Di dalam, suasana terasa dingin. AC menyala cukup kuat. Arga melapor ke resepsionis, lalu diarahkan ke ruang tunggu. Di sana sudah ada beberapa orang lain. Mereka duduk rapi, berpakaian formal. Beberapa terlihat santai, bahkan ada yang tersenyum sambil membaca sesuatu di tablet. Arga duduk di salah satu kursi, diam. Matanya sesekali melirik. Mereka kelihatan siap. Pikirannya mulai bekerja lagi. Mungkin mereka lebih berpengalaman. Mungkin mereka lebih pintar. Jantungnya kembali berdegup kencang. Nama yang dipanggil. "Saudara Arga." Suara itu membuatnya tersentak. Ia langsung berdiri. "Iya, saya. Silahkan ikut saya." Arga mengangguk. Langkahnya terasa sedikit kaku saat mengikuti Stas menuju ruang interview. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya tidak ingin bergerak. Detik-detik yang menentukan. Pintu terbuka. Di dalam ada dua orang pewawancara, seorang pria dan seorang wanita. Mereka tersenyum. "Silahkan duduk." Arga duduk perlahan. Tangannya diletakkan di atas paha, mencoba terlihat tenang. Namun di dalam, ia kacau. Awal yang cukup baik. "Coba perkenalkan diri Anda," kata salah satu pewawancara. Arga menarik nafas. "Perkenalkan, nama saya Arga." Ia mulai berbicara. Awalnya cukup lancar. Ia menjelaskan latar belakangnya, pendidikannya, pengalaman organisasi. Ia bahkan sempat tersenyum, sedikit lega. Mungkin aku bisa. Momen yang menghancurkan. Namun, semuanya berubah saat pertanyaan berikutnya datang. "Kenapa kami harus memilih Anda dibanding kandidat lain?" Pertanyaan itu sederhana, sering ia latih. Namun saat itu, kepalanya kosong. Benar-benar kosong. Arga terdiam. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Ia mencoba berpikir, namun tidak ada kata yang keluar. Jantungnya berdetak semakin cepat. Tangannya mulai dingin. "Silahkan," kata pewawancara dengan nada tenang. Namun bagi Arga, itu terasa seperti tekanan. Panikan yang tidak terkendali. Saya," balik Arga berbicara. Namun suaranya bergetar. Ia mencoba menyusun kalimat, namun terdengar tidak jelas. "Karena saya orangnya," ia berhenti lagi. Kepalanya semakin kosong. Semua yang ia latih menghilang. Kepercayaan diri yang runtuh. Arga bisa melihat perubahan kecil di wajah pewawancara. Mereka masih tersenyum, namun ada sesuatu yang berbeda, seperti mulai kehilangan keyakinan. Dan itu membuat Arga semakin gugup. Ia mencoba menjawab lagi, namun semakin ia berbicara, semakin berantakan. Akhir yang terasa cepat. Interview itu sebenarnya berlangsung sekitar 20 menit. Namun bagi Arga, rasanya hanya seperti 5 menit, atau mungkin 5 jam. Ia tidak benar-benar ingat. Yang ia ingat hanya satu, ia tidak tampil maksimal. Saat keluar dari ruangan, langkahnya terasa lemas. Ia tahu, tanpa perlu menunggu hasil, ia sudah tahu jawabannya. Harapan yang kembali dipertanyakan. Di perjalanan pulang, Arga diam, tidak membuka ponsel, tidak mendengarkan apa-apa. Ia hanya menatap kosong ke depan. Pikirannya mengulang kejadian tadi. Setiap kesalahan, setiap jeda, setiap kata yang tidak sempat ia ucapkan. "Kenapa aku blank?" gumamnya. Penyesalan yang datang terlambat. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk ke kamar. Duduk di tepi benteng tidur. Menunduk,
Tadi harusnya aku jawab begini, katanya pelan. Kalimat demi kalimat mulai muncul. Jawaban-jawaban sempurna, namun semuanya terlambat. Hasil yang sudah ditebak. Seminggu kemudian, email itu datang. Arga tidak kaget, tidak berharap. Ia membukanya dengan perasaan datar. Dan benar saja, mohon maaf, ditolak lagi. Luka yang lebih dalam. Namun kali ini rasanya berbeda, lebih sakit. Karena kali ini, ia sudah hampir. Ia sudah sampai di tahap interview. Ia sudah melihat peluang itu di depan mata. Namun tetap gagal. Percakapan yang berat. Gimana hasilnya? Tanya ibunya. Arga menyahut kecil. Belum rezeki lagi, Bu. Ibunya mengangguk. Namun kali ini Arga tidak banyak bicara. Ia langsung masuk ke kamar, menutup pintu, dan duduk dalam diam. Penutup bab 3. Hari itu, Arga belajar hal yang lebih pahit. Bahwa kesempatan tidak selalu berarti keberhasilan. Dan usaha tidak selalu langsung membuahkan hasil. Ia sudah mencoba. Ia sudah berjuang. Namun tetap gagal. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya dalam hati. Apa aku memang tidak mampu? Ia belum tahu bahwa kegagalan ini bukan yang terakhir, dan perjalanan ini masih akan mengujinya lebih dalam lagi. Pagi itu berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arga bangun dengan perasaan campur aduk, antara gugup, senang, dan takut dalam waktu yang bersamaan. Hari ini, ia mendapat panggilan interview. Satu-satunya dari puluhan lamaran yang ia kirim. Dan kesempatan itu terasa begitu berharga. Kabar yang menghidupkan harapan. Semalam, sekitar pukul 21.30, email itu datang. Awalnya, Arga hampir tidak percaya. Ia membaca isi pesan itu berulang kali, memastikan tidak salah melihat. Kami mengundang Anda untuk mengikuti tahap interview. Kalimat itu terasa seperti cahaya di tengah gelap. Setelah sekian lama hanya menerima penolakan dan keheningan, akhirnya ada pintu yang terbuka. Alhamdulillah, ucapnya lirih waktu itu. Ia langsung memberitahu ibunya, dan untuk pertama kalinya setelah beberapa minggu, wajah ibunya terlihat benar-benar lega. Persiapan yang penuh harap. Pagi itu, Arga berdiri di depan cermin. Ia mengenakan kemeja putih yang sudah ia setrika rapi sejak semalam. Celana hitam, sepatu yang ia bersihkan sampai mengkilap. Ia menatap dirinya sendiri, mencoba terlihat percaya diri. "Kamu pasti bisa," katanya pelan. Namun suara itu terdengar sedikit goyah. Ia menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya perlahan, berulang kali, seolah mencoba menenangkan jantungnya yang terus berdetak cepat. Perjalanan yang terasa panjang. Perjalanan menuju lokasi interview terasa lebih lama dari biasanya. Padahal jaraknya tidak terlalu jauh, namun setiap menit terasa berat. Di dalam kendaraan, Arga hanya diam. Tangannya saling menggenggam. Keringat dingin mulai terasa. Ia mencoba mengingat semua hal yang sudah ia pelajari. Pertanyaan umum interview, cara menjawab dengan percaya diri, kontak mata, senyum. Semua itu berputar di kepalanya. Namun anehnya, semakin ia mencoba mengingat, semakin ia merasa kosong. Gedung yang membuat ciut. Akhirnya, Arga sampai. Gedung perusahaan itu berdiri tinggi dan megah. Kaca-kaca besar memantulkan cahaya matahari pagi. Orang-orang masuk dan keluar dengan langkah pasti. Terlihat profesional, terlihat percaya diri. Dan Arga merasa kecil. Ia berdiri beberapa detik di depan pintu masuk, menelan ludah. "Ini kesempatanmu," bisiknya. Lalu ia melangkah masuk. Ruang tunggu yang menegangkan. Di dalam, suasana terasa dingin. AC menyala cukup kuat. Arga melapor ke resepsionis, lalu diarahkan ke ruang tunggu. Di sana sudah ada beberapa orang lain. Mereka duduk rapi, berpakaian formal, beberapa terlihat santai. Bahkan ada yang tersenyum sambil membaca sesuatu di tablet. Arga duduk di salah satu kursi, diam. Matanya sesekali melirik. Mereka kelihatan siap. Pikirannya mulai bekerja lagi.
Mungkin mereka lebih berpengalaman. Mungkin mereka lebih pintar. Jantungnya kembali berdegup kencang. Nama yang dipanggil. Saudara Arga? Suara itu membuatnya tersenjak. Ia langsung berdiri. Iya, saya. Silahkan ikut saya. Arga mengangguk. Langkahnya terasa sedikit kaku saat mengikuti staf menuju ruang interview. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya tidak ingin bergerak. Detik-detik yang menentukan. Pintu terbuka. Di dalam, ada 2 orang pewawancara, seorang pria dan seorang wanita. Mereka tersenyum. Silahkan duduk. Arga duduk perlahan. Tangannya diletakkan di atas paha, mencoba terlihat tenang. Namun di dalam, ia kacau. Awal yang cukup baik. Coba perkenalkan diri Anda, kata salah satu pewawancara. Arga menarik nafas. Perkenalkan, nama saya Arga. Ia mulai berbicara. Awalnya cukup lancar. Ia menjelaskan latar belakangnya, pendidikan, pengalaman organisasi. Ia bahkan sempat tersenyum. Sedikit lega. Mungkin aku bisa. Momen yang menghancurkan. Namun semuanya berubah saat pertanyaan berikutnya datang. Kenapa kami harus memilih Anda dibanding kandidat lain? Pertanyaan itu sederhana, sering ia latih. Namun saat itu, kepalanya kosong. Benar-benar kosong. Arga terdiam. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Ia mencoba berpikir, namun tidak ada kata yang keluar. Jantungnya berdetak semakin cepat. Tangannya mulai dingin. Ia mencoba berbicara, namun suaranya bergetar. Ia mencoba menyusun kalimat, namun terdengar tidak jelas. Saya orangnya, Ia berhenti lagi. Kepalanya semakin kosong. Semua yang ia latih, menghilang. Kepercayaan diri yang runtuh. Arga bisa melihat perubahan kecil di wajah pewawancara. Mereka masih tersenyum, namun ada sesuatu yang berbeda. Seperti mulai kehilangan keyakinan. Dan itu membuat Arga semakin gugup. Ia mencoba menjawab lagi, namun semakin ia berbicara, semakin berantakan. Akhir yang terasa cepat. Interview itu sebenarnya berlangsung sekitar 20 menit. Namun bagi Arga, rasanya hanya seperti 5 menit, atau mungkin 5 jam. Ia tidak benar-benar ingat. Yang ia ingat, hanya satu. Ia tidak tampil maksimal. Saat keluar dari ruangan, langkahnya terasa lemas. Ia tahu. Tanpa perlu menunggu hasil, ia sudah tahu jawabannya. Harapan yang kembali dipertanyakan. Di perjalanan pulang, Arga diam, tidak membuka ponsel, tidak mendengarkan apa-apa. Ia hanya menatap kosong ke depan. Pikirannya mengulang kejadian tadi. Setiap kesalahan, setiap jeda, setiap kata yang tidak sempat ia ucapkan. Kenapa aku blank ya? Gumamnya. Penyesalan yang datang terlambat. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk ke kamar, duduk di tepi tempat tidur, menunduk. Tadi harusnya aku jawab begini, katanya pelan. Kalimat demi kalimat mulai muncul, jawaban-jawaban sempurna, namun semuanya terlambat. Luka yang lebih dalam. Seminggu kemudian, email itu datang. Arga tidak kaget, tidak berharap. Ia membukanya dengan perasaan datar, dan benar saja, mohon maaf, ditolak lagi. Namun kali ini rasanya berbeda, lebih sakit, karena kali ini ia sudah hampir. Ia sudah sampai di tahap interview, ia sudah melihat peluang itu di depan mata, namun tetap gagal. Percakapan yang berat. Gimana hasilnya? Tanya ibunya. Arga menyemuling sedikit. Belum rezeki lagi, Bu. Ibunya mengangguk. Namun kali ini Arga tidak banyak bicara. Ia langsung masuk kamar, menutup pintu, dan duduk dalam diam. Hari-hari setelah kegagalan interview itu, terasa kosong. Bukan lagi tentang kecewa, bukan lagi tentang sedih, tapi sesuatu yang lebih dalam dari itu. Hampa. Pagi yang tidak lagi sama. Pagi itu, matahari sudah cukup tinggi. Namun, Arga masih terbaring di tempat tidur. Tidak seperti biasanya, tidak ada laptop yang langsung ia buka. Tidak ada email yang ia cek. Ia hanya menatap langit-langit kamar, diam, tanpa tujuan.
"Bangun, Ga?" Suara ibunya terdengar dari luar kamar. "Iya," jawabnya pelan. Namun ia tidak bergerak. Beberapa menit berlalu, lalu puluhan menit. Ia tetap di posisi yang sama. Rutinitas yang hilang. Biasanya, Arga selalu punya rutinitas. Bangun pagi, cek lowongan, kirim lamaran. Sekarang, semua itu terasa berat. Bukan karena tidak mau, tapi tidak punya tenaga. Seolah-olah ada sesuatu dalam dirinya yang perlahan padam. Laptop yang hanya jadi pajangan. Akhirnya, Arga bangun. Duduk di kursi, menatap laptopnya. Layarnya gelap. Ia menekan tombol power. Layar menyala. Namun ia tidak langsung membuka apa-apa. Kursor hanya berkedip di layar kosong. Seperti menunggu. Namun Arga tidak tahu harus mulai dari mana. Pertanyaan yang menghantui. Aku harus ngapain lagi? Pertanyaan itu muncul begitu saja. Dan kali ini terasa lebih berat dari sebelumnya. Karena ia benar-benar tidak punya jawaban. Rasa lelah yang berbeda. Ini bukan lelah fisik, bukan karena banyak aktivitas. Justru sebaliknya. Ini lelah karena terlalu banyak berpikir, terlalu banyak berharap, terlalu banyak kecewa. Dan sekarang, semuanya menumpuk, menghindar dari dunia. Hari itu, Arga tidak membuka media sosial, tidak membalas pesan, bahkan ketika ponselnya berdering, ia hanya melihat sekilas, lalu membiarkannya. Ia tidak ingin berbicara dengan siapapun, karena ia tahu, pertanyaan yang akan datang selalu sama. Udah kerja? Gimana lamaran? Ada kabar? Dan ia lelah menjawabnya. Kesendirian yang menyakitkan. Sore hari, Arga duduk di teras rumah, sendirian. Angin bertiup pelan. Suasana cukup tenang, namun di dalam dirinya tidak ada ketenangan. Ia menatap jalan di depannya. Orang-orang berlalu lalang. Ada yang pulang kerja, ada yang sibuk dengan aktivitasnya. Semua terlihat punya arah. Semua terlihat tahu harus kemana, kecuali dirinya. Perbandingan yang tak terhindarkan. Matanya mengikuti seorang pria yang baru turun dari motor, masih mengenakan seragam kerja. Wajahnya terlihat lelah, tapi puas. Arga menunduk. "Aku kapan?" bisiknya. Kalimat itu tidak selesai, namun ia tahu maksudnya. Air mata yang tak tertahan. Tanpa sadar, matanya mulai basah. Ia mencoba menahan, namun kali ini tidak bisa. Air mata itu jatuh, pelan, diam-diam. Tidak ada suara, tidak ada tangisan keras. Hanya air mata yang mengalir dan perasaan yang tumpah. Pengakuan yang menyakitkan. "Aku capek." Kalimat itu akhirnya keluar. Bukan hanya di dalam hati, tapi benar-benar terucap. "Aku capek nyoba, capek gagal." Suaranya pelan, hampir seperti bisikan, namun penuh beban. Rasa tidak cukup. Pikiran Arga mulai kembali menyerangnya. Kalau aku cukup baik, aku pasti sudah diterima. Kalau aku pintar, aku tidak akan gagal waktu interview. Kalau aku punya sesuatu yang lebih, mungkin aku tidak akan seperti ini. Ia menggenggam tangannya, kuat, seolah-olah ingin menahan semua itu. Namun tetap saja, rasa itu ada. Rasa tidak cukup. Percakapan dengan ibu. "Arga?" Suara ibunya pelan dari belakang. Arga buru-buru mengesap air matanya. "Iya, Bu." Ibunya duduk di sampingnya. Tidak langsung bicara, hanya menemani. Beberapa detik, beberapa menit. Lalu akhirnya bertanya, "Kamu kenapa?" Arga terdiam. Ia ingin bilang tidak apa-apa, seperti biasanya. Namun kali ini, ia tidak bisa. Kejujuran yang akhirnya keluar. "Aku capek, Bu." Suaranya bergetar. Ibunya tidak langsung menjawab. Arga melanjutkan, "Aku udah nyoba, tapi kok tetap gagal." Air matanya kembali jatuh.
Aku takut kalau aku nggak bisa jadi apa-apa. Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa ditahan, tanpa disaring. Pelukan yang menenangkan. Ibunya langsung memeluknya, erat, hangat, seperti saat ia masih kecil. "Arga," bisiknya pelan. Arga tidak menahan lagi. Ia menangis di bahu ibunya. Semua beban yang ia simpan akhirnya keluar. Kata-kata yang menguatkan. "Kamu boleh capek," ibunya berkata pelan. "Tapi jangan berhenti." Arga terdiam. Tangisnya mulai meredah. Ibunya melanjutkan, "Gagal itu bukan tanda kamu tidak bisa. Gagal itu tanda kamu lagi belajar." Arga mengangkat wajahnya, menatap ibunya. Harapan yang masih ada. "Masa depan kamu nggak ditentukan dari berapa kali kamu ditolak, tapi dari berapa kali kamu mau bangkit lagi," kata ibunya. Arga tidak langsung menjawab, namun kata-kata itu masuk, pelan-pelan, menghangat melewati lelah hatinya. Malam yang penuh renungan. Malam itu, Arga kembali ke kamarnya. Namun kali ini berbeda. Ia masih lelah, masih sedih, namun tidak seberat sebelumnya. Ia duduk di depan laptop, menatap layar, lama. Tangannya bergerak pelan, membuka kembali situs lowongan kerja. Ia tidak langsung semangat, tidak langsung cepat, namun ia tetap membuka, tetap melihat, tetap mencoba. Langkah kecil yang nyaris berhenti, tapi tidak. "Aku coba lagi," gumamnya pelan, bukan dengan keyakinan penuh, tapi cukup untuk melangkah. Satu langkah kecil, di tengah rasa lelah yang besar. Penutup bab 4. Hari itu adalah titik terendah Arga. Hari di mana ia hampir menyerah. Hari di mana ia merasa tidak cukup. Hari di mana semuanya terasa berat. Namun, di hari itu juga, ia belajar sesuatu yang sangat penting. Bahwa tidak apa-apa merasa lelah, tidak apa-apa menangis, tidak apa-apa hampir menyerah. Selama ia tidak benar-benar berhenti, dan Arga memilih untuk tetap berjalan. Meski pelan, meski berat, meski penuh luka. Malam setelah percakapan dengan ibunya terasa berbeda. Tidak langsung membuat semuanya baik-baik saja. Tidak juga menghapus rasa lelah yang selama ini menumpuk. Namun ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang kecil, tapi cukup untuk membuat Arga tetap bertahan. Pagi dengan perasaan baru. Keesokan harinya, Arga bangun lebih awal. Bukan karena semangat yang meluap-luap. Bukan juga karena tiba-tiba semua masalah hilang. Tapi karena satu hal sederhana. Ia tidak ingin menyerah. Arga duduk di tepi tempat tidur. Menunduk, menghela nafas panjang. "Aku masih di sini," gumamnya. Kalimat itu sederhana, namun bagi Arga itu berarti satu hal. Ia belum kalah. Menghadapi diri sendiri. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Wajah yang beberapa hari terakhir terlihat lelah. Mata yang sempat kehilangan arah. Namun kali ini, ia mencoba melihatnya dengan cara berbeda. "Memang aku belum berhasil," katanya pelan. "Tapi bukan berarti aku nggak bisa." Ia tidak tersenyum lebar, tidak penuh percaya diri, namun cukup untuk jujur pada dirinya sendiri. Kembali ke meja perjuangan. Arga duduk kembali di depan laptopnya, tempat yang selama ini menjadi saksi perjuangannya. Namun kali ini, ia tidak langsung membuka situs lowongan. Ia membuka file CV-nya, membacanya perlahan, lebih teliti dari sebelumnya. Menyadari kesalahan. Semakin lama ia membaca, semakin banyak hal yang ia sadari. "Ini terlalu umum," gumamnya. "Ini kurang jelas." Ia mulai melihat kekurangan yang sebelumnya tidak ia perhatikan. Dulu, ia hanya fokus mengirim sebanyak mungkin. Sekarang, ia mulai fokus memperbaiki kualitasnya. Perubahan cara berpikir. Untuk pertama kalinya, Arga tidak lagi bertanya, "Kenapa aku ditolak?" Tapi berubah menjadi, "Apa yang harus aku perbaiki?" Perubahan itu kecil, namun dampaknya besar. Karena dari situ, arah perjuangannya mulai jelas. Belajar dari nol lagi. Hari itu Arga tidak langsung mengirim banyak lamaran. Ia justru membuka video pembelajaran, mencari tahu tentang interview, tentang cara menjawab pertanyaan, tentang cara membangun kepercayaan diri. Ia mencatat, mengulang, bahkan berbicara sendiri di depan cermin. Awalnya terasa aneh,
namun ia tetap melakukannya. Melatih diri sendiri. Kenapa kami harus memilih Anda? Arga mencoba menjawab. Awalnya masih terbata-bata, namun ia ulangi, lagi dan lagi, sampai jawabannya mulai terdengar lebih jelas, lebih percaya diri, lebih meyakinkan. Menghadapi rasa malu. Beberapa kali ia berhenti, merasa malu pada dirinya sendiri. Tadi jawabannya jelek banget, katanya. Namun kali ini, ia tidak berhenti lama. Ia mencoba lagi, karena ia mulai paham, kesalahan bukan untuk ditakuti, tapi untuk diperbaiki. Dukungan yang sederhana. Saat siang hari, ibunya masuk ke kamar. Melihat Arga berbicara sendiri di depan cermin, ibunya tersenyum kecil. "Lagi latihan ya?" tanyanya. Arga sedikit tersipu. "Iya, Bu." Ibunya mengangguk. "Bagus, teruskan." Tidak banyak kata, namun cukup untuk membuat Arga merasa didukung. Perubahan kecil yang terasa. Hari-hari berikutnya mulai berubah. Tidak drastis, namun perlahan. Arga mulai punya rutinitas baru. Belajar pagi hari, latihan interview siang hari, perbaiki CV sore hari, kirim lamaran malam hari. Ia tidak asal kirim, ia memilih, menyesuaikan, memperhatikan detail, menemukan ritme baru. Seminggu berlalu, Arga mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia masih belum mendapat panggilan, namun ia tidak lagi seputus asa sebelumnya. Karena sekarang ia tahu, ia sedang berkembang. Menghargai proses. Suatu sore, Arga duduk santai, bukan dengan rasa hampa seperti dulu, namun dengan pikiran yang lebih tenang. Ia mengingat dirinya beberapa minggu lalu, yang mudah putus asa, yang hanya fokus pada hasil, yang merasa gagal setiap kali ditolak, dan sekarang ia mulai berubah. Kesadaran yang penting. "Mungkin aku belum sampai," gumamnya, "tapi aku sudah lebih dekat dari kemarin." Kalimat itu sederhana, namun membuatnya tersenyum kecil. Ujian kecil. Suatu malam, ia kembali membuka media sosial. Postingan teman-temannya masih sama, masih penuh keberhasilan. Namun kali ini, rasanya berbeda. Ia tidak lagi merasa hancur. Memang masih ada sedikit iri, namun tidak sampai membuatnya jatuh. Kekuatan baru. Arga menutup ponselnya, menarik napas, lalu kembali ke laptopnya. "Aku juga bisa," katanya pelan. Bukan sebagai pembanding, tapi sebagai pengingat. Langkah yang lebih mantap. Hari itu, ia mengirim beberapa lamaran, namun dengan cara yang berbeda. Lebih rapi, lebih fokus, lebih percaya diri. Setiap klik kirim tidak lagi terasa putus asa, namun seperti langkah kecil menuju sesuatu yang lebih besar. Perubahan yang tidak dilihat orang lain. Dari luar mungkin Arga masih sama, masih pengangguran, masih mencari kerja, masih belum berhasil. Namun di dalam dirinya, sudah banyak yang berubah. Cara berpikirnya, cara melihat kegagalan, cara menghadapi dirinya sendiri. Penutup bab 5. Hari itu, tidak ada kabar besar. Tidak ada panggilan kerja, tidak ada keajaiban, namun ada sesuatu yang jauh lebih penting. Arga mulai bangkit, bukan karena keadaan berubah, tapi karena dirinya yang berubah. Ia mulai memahami bahwa keberhasilan bukan hanya tentang hasil akhir, tapi bagaimana ia bertahan, belajar, dan terus melangkah. Dan tanpa ia sadari, itulah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Pagi itu terasa lebih ringan. Bukan karena semua masalah sudah selesai. Bukan juga karena Arga sudah mendapatkan pekerjaan. Namun karena satu hal sederhana. Ia tidak lagi merasa kosong. Rutinitas yang kini bermakna. Jam menunjukkan pukul 6.30 pagi. Arga sudah duduk di depan laptopnya. Namun berbeda dari sebelumnya, kali ini ia tidak hanya membuka email dengan harapan kosong. Ia membuka catatan. Catatan yang ia buat sendiri selama beberapa hari terakhir. Tentang cara menjawab interview, tentang kelebihan dirinya, tentang kesalahan yang harus dihindari. Ia membacanya perlahan, mengulang, memahami. Proses yang mulai dinikmati. Dulu semua ini terasa seperti beban. Sekarang, perlahan mulai terasa seperti proses. Memang tidak selalu menyenangkan. Kadang masih membosankan. Namun Arga mulai menerima satu hal. Ia sedang berkembang. Sebuah notifikasi yang berbeda. Sekitar pukul 9.17, ponselnya berbunyi. Arga tidak langsung panik seperti dulu. Ia hanya melirik. Namun saat melihat nama pengirimnya, jantungnya kembali berdetak lebih cepat. Sebuah email.
Dari perusahaan, namun bukan perusahaan besar. Bukan juga yang pernah ia impikan. Hanya sebuah perusahaan kecil yang bahkan sebelumnya tidak terlalu ia perhatikan. Harapan yang tidak terlalu tinggi. Arga membuka email itu. Matanya membaca perlahan. Kami mengundang Anda untuk mengikuti proses interview. Ia terdiam. Beberapa detik. Namun reaksinya tidak seperti sebelumnya. Tidak terlalu melompat dalam harapan, tidak juga takut berlebihan. Ia hanya menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Coba lagi." Persiapan dengan cara baru. Kali ini Arga tidak hanya mengandalkan semangat. Ia benar-benar mempersiapkan diri. Ia mencari tahu tentang perusahaan itu. Apa bidangnya? Apa visi misinya? Apa yang mereka butuhkan? Ia mencatat semuanya. Lalu mulai menyusun jawaban. Latihan yang lebih terarah. Di depan cermin, Arga kembali berdiri. Namun kali ini berbeda. Gerakannya lebih tenang. Suaranya lebih stabil. Ia tidak lagi hanya menghafal. Ia mulai memahami. "Kenapa kamu ingin bekerja di sini?" Arga menjawab dengan lebih jelas, lebih spesifik, lebih nyata. Menerima kemungkinan gagal. Sebelum hari interview, Arga duduk sendiri di kamarnya, menatap laptop. Namun kali ini, ia tidak berdoa untuk pasti diterima. Ia hanya berkata, "Aku akan lakukan yang terbaik." Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar siap menerima apapun hasilnya. Hari yang dinanti tapi tidak menakutkan. Hari interview tiba. Arga kembali mengenakan kemeja rapi. Namun langkahnya kali ini lebih santai. Bukan karena tidak peduli, tapi karena ia tidak lagi terbebani oleh ekspektasi berlebihan. Perusahaan yang sederhana. Gedungnya tidak besar, tidak megah seperti sebelumnya. Bahkan terlihat biasa saja. Namun justru itu membuat Arga lebih tenang. Ia masuk dengan langkah pasti. Tidak terlalu gugut, tidak terlalu tegang. Ruang tunggu yang berbeda. Di ruang tunggu hanya ada 2 orang lain. Suasananya tidak setegang sebelumnya. Arga duduk, menarik napas, lalu tersenyum kecil. "Aku sudah lebih siap," pikirnya. Interview kedua yang berbeda. "Saudara Arga?" Ia berdiri. "Silahkan masuk." Arga masuk ke ruangan, duduk, menatap pewawancara. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa cukup tenang. Jawaban yang lebih hidup. Pertanyaan demi pertanyaan datang. Namun kali ini, Arga tidak blank. Ia berpikir sejenak, lalu menjawab dengan tenang. Memang tidak sempurna, namun jelas dan jujur. Kepercayaan diri yang tumbuh. Saat menjawab pertanyaan sulit, Arga sempat berhenti. Namun bukan karena panik. Ia hanya berpikir, lalu melanjutkan. Dan itu membuat perbedaan besar. Ia tidak lagi terlihat ragu. Ia terlihat berusaha. Senyum di akhir interview. Interview selesai. Sekitar 25 menit. Arga berdiri, menyalami pewawancara. Dan kali ini, ia tersenyum. Bukan karena yakin diterima, tapi karena ia tahu, ia sudah melakukan yang terbaik. Perasaan yang berbeda saat pulang. Di perjalanan pulang, Arga tidak menyalahkan dirinya. Tidak mengulang kesalahan. Tidak merasa hancur. Ia hanya berkata, "Aku sudah lebih baik." Menunggu tanpa tekanan. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Arga tetap melanjutkan rutinitasnya. Tetap belajar, tetap mengirim lamaran, tetap berusaha. Namun tidak lagi dengan tekanan besar. Kabar yang akhirnya datang. 3 hari kemudian, email itu datang. Arga membukanya dengan tenang. Matanya membaca perlahan. Dan ia terdiam. "Selamat, Anda diterima." Reaksi yang tidak terduga. Arga tidak langsung melompat, tidak langsung berteriak. Ia hanya duduk diam, menatap layar, seolah memastikan ini nyata. Air mata yang berbeda. Matanya mulai basah. Namun kali ini, bukan karena sedih,
tapi karena lega. Karena setelah semua usaha, akhirnya ada hasil. Kabar untuk ibu. Bu, ibunya menoleh. Aku diterima. Ibunya langsung tersenyum lebar. Alhamdulillah. Ia memeluk Arga erat. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah itu dipenuhi rasa bahagia. Kesadaran yang dalam. Malam itu Arga duduk sendiri, namun tidak lagi dengan rasa hampa. Ia tersenyum kecil. Mungkin ini bukan yang terbaik, katanya. Tapi ini awal. Penutup bab 6. Kesempatan itu memang kecil. Bukan perusahaan besar, bukan posisi tinggi, bukan gaji besar. Namun bagi Arga, itu sangat berarti. Karena bukan tentang seberapa besar kesempatannya, tapi tentang ia tidak menyerah. Dan dari kesempatan kecil itu, hidupnya akan mulai berubah. Perlahan, tapi pasti. Hari pertama kerja. Kalimat itu terus berputar di kepala Arga sejak ia bangun pagi. Untuk sebagian orang, ini hal biasa. Namun, bagi Arga, ini adalah hasil dari perjalanan panjang penuh penolakan, air mata, dan perjuangan. Dan hari ini, ia akhirnya sampai di titik itu. Pagi yang penuh makna. Jam menunjukkan pukul 5.30 pagi. Arga sudah bangun. Lebih cepat dari biasanya. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap lantai dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Senang, gugup, takut. Semua bercampur menjadi satu. Ia menarik nafas panjang. Hari ini dimulai, gumamnya. Langkah pertama yang berharga. Di depan cermin, Arga merapikan kemejanya. Tangannya sedikit gemetar. Namun kali ini bukan karena takut gagal, melainkan karena ia tahu ini kesempatan nyata. Ia tidak ingin menyia-nyiakannya. Doa yang lebih dalam. Sebelum berangkat, Arga menghampiri ibunya. Doain ya Bu. Ibunya tersenyum hangat. Pasti, kerja yang baik, jujur, rajin, jangan cepat menyerah. Arga mengangguk. Kata-kata itu sederhana, namun terasa seperti pegangan. Kantor yang sederhana, tapi berarti. Arga sampai di kantor lebih awal. Bangunannya tidak besar, tidak megah. Namun kini terasa istimewa. Karena disinilah ia memulai perkenalan yang canggung. Di dalam kantor suasana masih sepi. Beberapa karyawan mulai berdatangan. Arga berdiri agak kaku. Tidak tahu harus memulai dari mana. Seorang pria mendekat. Kamu anak baru ya? Iya Pak. Arga kan? Iya. Saya Rian. Nanti kamu ikut saya dulu. Arga mengangguk cepat. Sedikit lega. Belajar dari nol lagi. Hari pertama diisi dengan pengenalan. Sistem kerja, tugas-tugas dasar, alur pekerjaan. Semuanya terasa baru. Dan jujur saja, membingungkan. Arga berusaha mencatat. Namun tetap saja ada banyak hal yang tidak langsung ia pahami. Kesalahan pertama. Siang hari Arga diberikan tugas kecil. Sederhana katanya. Namun bagi Arga tetap terasa sulit. Ia mencoba mengerjakan. Pelan, berhati-hati. Namun tetap ada yang salah. Teguran yang membuka mata. Arga, ini salah. Suara itu membuatnya menoleh. Rian berdiri di sampingnya. Bagian ini harusnya seperti ini. Arga menunduk. Iya Pak, maaf. Tidak ada nada marah. Namun cukup untuk membuat Arga merasa bersalah. Rasa takut kembali muncul. Setelah itu Arga menjadi lebih hati-hati. Terlalu hati-hati. Setiap langkah ia pikirkan berkali-kali. Takut salah, takut mengecewakan, takut gagal lagi. Tekanan yang tidak terlihat. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Tugas mulai bertambah. Tanggung jawab mulai terasa. Dan kesalahan masih terjadi. Tidak besar, namun cukup untuk membuat Arga tidak percaya diri. Perbandingan di tempat kerja. Arga mulai memperhatikan rekan-rekannya. Mereka bekerja cepat, tahu apa yang harus dilakukan, terlihat profesional. Sementara dirinya masih sering bertanya,
masih sering ragu, masih sering salah. Percakapan yang mengganggu pikiran. Suatu hari, ia mendengar dua rekan kerja berbicara. Anak baru itu agak lama ya kerjanya? Iya, masih kaku banget. Arga tahu, mereka membicarakannya. Ia pura-pura tidak dengar. Namun kata-kata itu menempel di pikirannya. Keraguan yang datang lagi. Malam itu Arga duduk di kamar, menatap tangannya. Apa aku memang gak cocok di sini? Pertanyaan itu kembali muncul, seperti dulu saat ia mencari kerja. Hampir menyerah lagi. Ia memejamkan mata, menghela nafas panjang. Apa aku salah ambil jalan? Ia merasa kecil lagi, merasa tertinggal lagi, mengingat perjalanan. Namun, tiba-tiba ia teringat sesuatu. Semua perjuangannya, semua penolakan, semua air mata, dan satu kalimat dari ibunya. Kamu boleh capek, tapi jangan berhenti. Keputusan yang sama, tapi lebih kuat. Arga membuka matanya, menatap ke depan. Aku nggak boleh mundur sekarang, gumamnya. Ia sudah sejauh ini. Ia tidak ingin kembali ke titik awal. Mulai berubah di tempat kerja. Keesokan harinya Arga datang lebih awal, lebih siap. Ia mulai bertanya lebih banyak, mencatat lebih detail. Dan yang paling penting, tidak takut terlihat belum bisa. Belajar dari siapa saja. Ia belajar dari Rian, dari rekan kerja lain, bahkan dari kesalahan kecilnya sendiri. Ia tidak lagi malu, karena ia sadar, semua orang pernah jadi pemula. Kerja keras yang diam-diam. Arga mulai sering pulang lebih lambat, mengulang pekerjaannya, memastikan tidak ada kesalahan. Ia tidak mencari pujian, ia hanya ingin lebih baik dari kemarin. Perubahan yang mulai terlihat. Beberapa minggu berlalu, dan perlahan perubahan itu terlihat. Arga mulai lebih cepat, lebih paham, lebih percaya diri. Kesalahan masih ada, namun tidak sebanyak dulu. Pengakuan kecil yang berarti. Suatu sore Rian berkata, "Kerja kamu mulai bagus." Arga terdiam. "Iya pak." "Iya, pertahankan." Hanya 2 kalimat. Namun bagi Arga, itu sangat berarti. Senyum yang tulus. Untuk pertama kalinya di tempat kerja, Arga tersenyum lepas. Bukan karena hasil besar, tapi karena ia tahu, ia berkembang. Penutup bab 7. Dunia kerja tidak mudah. Penuh tekanan, penuh tantangan, penuh pembelajaran. Dan Arga merasakannya langsung. Ia tidak lagi hanya berjuang untuk diterima, namun untuk bertahan, untuk berkembang, untuk membuktikan bahwa ia layak berada di sana. Dan meskipun jalannya masih panjang, ia sudah melangkah. Dengan kaki yang dulu hampir berhenti, namun kini semakin kuat. Waktu terus berjalan. Tanpa terasa, tahun demi tahun berlalu sejak hari pertama Arga bekerja di perusahaan itu. Apa yang dulu terasa sulit, kini menjadi hal yang biasa. Apa yang dulu membuatnya takut, kini menjadi tantangan yang siap ia hadapi. Namun Arga tidak pernah lupa. Ia pernah berada di titik paling bawah. Dan mungkin itu yang membuatnya terus bergerak naik. Perubahan yang tidak disadari. Suatu pagi, Arga berjalan masuk ke kantor seperti biasa. Namun, ada yang berbeda. Beberapa orang menyapanya lebih dulu. "Pagi, Pak Arga." Arga sedikit tersenyum. "Iya, pagi." Dulu, ia hanya seorang karyawan baru yang canggung. Sekarang, ia mulai dipandang berbeda. Tanggung jawab yang semakin besar. Sejak proyek besar yang ia kerjakan berhasil, Arga mulai sering diberi tanggung jawab lebih. Bukan hanya mengerjakan tugas, tapi juga mengatur, mengarahkan, bahkan mengambil keputusan. Awalnya itu terasa berat, namun Arga tidak menolak. Ia menerima semuanya sebagai proses. Jabatan yang tidak pernah ia bayangkan. Suatu siang, Rian memanggilnya. "Arga, duduk." Arga duduk dengan tenang. "Ada kabar untuk kamu." Arga menatap. "Kamu akan naik jadi supervisor." Arga terdiam. Beberapa detik.
seolah tidak langsung memproses apa yang ia dengar. "Pak, saya." "Iya, kamu." Rasa tidak percaya diri yang kembali muncul. Di balik kabar itu ada perasaan lain yang muncul. Bukan hanya senang, tapi juga ragu. "Apa saya bisa?" tanya Arga pelan. Rian menatapnya. "Kalau saya tidak yakin, saya tidak akan pilih kamu." Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk membuat Arga terdiam. Langkah baru yang lebih berat. Hari pertama sebagai supervisor terasa berbeda. Arga tidak lagi hanya fokus pada pekerjaannya sendiri. Ia harus memperhatikan tim, mengatur alur kerja, menyelesaikan masalah. Dan yang paling sulit, menghadapi orang lain. Belajar memimpin. Awalnya Arga canggung. Ia tidak terbiasa memberi arahan. Takut salah bicara, takut tidak dihargai. Namun ia belajar, perlahan. Kesalahan sebagai pemimpin. Suatu hari, ia mengambil keputusan yang kurang tepat. Akibatnya, pekerjaan tim sedikit terlambat. Beberapa anggota tim terlihat kecewa. Arga menyadari kesalahannya. Dan kali ini, ia tidak lari. Tanggung jawab yang sesungguhnya. Ia mengumpulkan timnya. "Maaf, ini kesalahan saya." Semua terdiam. "Ke depan, kita perbaiki sama-sama." Momen itu sederhana, namun penting. Karena disitulah Arga belajar. Pemimpin bukan yang selalu benar, tapi yang berani bertanggung jawab. Kepercayaan yang mulai terbangun. Hari demi hari, tim mulai mengenalnya. Bukan sebagai atasan yang kaku, namun sebagai seseorang yang mau belajar bersama, yang mau mendengar, yang tidak hanya menyuruh. Dari supervisor ke manajer. Waktu kembali berlalu. Kinerja Arga terus meningkat. Timnya menjadi lebih solid. Target-target tercapai. Dan suatu hari, kesempatan itu datang lagi. Kenaikan yang lebih tinggi. "Arga, siap naik lagi?" Arga sedikit tersenyum. "Siap belajar, Pak." Ia diangkat menjadi manajer, posisi yang dulu terasa sangat jauh. Tekanan yang lebih besar. Sebagai manajer, tanggung jawabnya jauh lebih besar. Keputusan yang ia ambil mempengaruhi banyak orang. Ia harus berpikir lebih luas, lebih matang, lebih bijak. Malam-malam yang penuh pikiran. Seringkali Arga pulang dengan pikiran penuh. Ia duduk di kamarnya, mengingat hari-harinya, mencari solusi, mencari strategi. Namun ia tidak mengeluh, karena ia tahu ini bagian dari perjalanan. Ujian terbesar datang. Suatu hari kabar besar datang. Direktur perusahaan mengundurkan diri. Kabar itu menyebar cepat. Semua orang membicarakannya. Perubahan besar di perusahaan. Manajemen mulai melakukan evaluasi, mencari pengganti. Banyak nama disebut. Banyak spekulasi muncul. Arga tidak terlalu memikirkan. Baginya ia hanya ingin bekerja dengan baik. Nama yang tidak disangka. Namun suatu hari, ia dipanggil ke ruang rapat. Beberapa petinggi perusahaan ada di sana. Arga duduk dengan tenang. "Arga, duduk." Arga duduk dengan tenang. "Ada kabar untuk kamu." Arga menatap. "Kamu akan naik jadi direktur." Arga terdiam. Momen itu membuat waktu seakan berhenti. Ia tidak langsung menjawab. Pikirannya kosong. Perjalanan yang terlintas seketika. Di dalam diamnya, semua terlintas. Surat penolakan pertama, tangisan di teras rumah. Rasa lelah yang hampir membuatnya berhenti. Hari pertama kerja yang penuh kesalahan. Dan sekarang, ia ada di titik ini. Keraguan terakhir. "Kenapa saya?" tanya Arga pelan. Jawaban yang ia terima sederhana. "Karena kamu tumbuh." Waktu berjalan tanpa terasa. Hari-hari yang dulu terasa berat, kini mulai terasa lebih terarah. Arga masih datang pagi, masih pulang kadang lebih malam, masih belajar dari kesalahan. Namun ada satu hal yang berbeda. Ia tidak lagi merasa asing. Bukan lagi orang baru. Sudah beberapa bulan sejak Arga bekerja di perusahaan itu. Meja kerjanya yang dulu terasa canggung, kini terasa akrab. Suara keyboard, obrolan rekan kerja, bahkan rutinitas kecil di kantor.
Semuanya mulai terasa seperti bagian dari hidupnya. "Pagi, Ga," sapa salah satu rekan. "Pagi," jawab Arga sambil tersenyum. Sederhana, namun dulu hal seperti itu saja terasa sulit. Kepercayaan yang mulai diberikan. Suatu pagi Rian memanggilnya. "Arga, sini sebentar." Arga mendekat. "Ada tugas baru buat kamu." Arga mengangguk. Namun kali ini bukan tugas kecil seperti biasanya. "Ini kamu handle ya." Arga melihat file yang diberikan. Ia sedikit terkejut. "Sendiri, Pak?" "Iya, coba dulu." Rasa takut yang datang lagi tapi berbeda. Jantung Arga berdetak lebih cepat. Namun bukan seperti dulu. Bukan karena takut gagal sepenuhnya, tapi karena ia tahu ini kepercayaan dan ia tidak ingin menyia-nyiakannya. Tanggung jawab pertama. Tugas itu tidak mudah. Ada banyak detail, banyak hal yang harus diperhatikan, dan tidak ada yang benar-benar membimbing langkah demi langkah. Arga duduk di depan layar, menatap pekerjaan itu cukup lama. Namun kali ini ia tidak mundur. Cara baru menghadapi tantangan. Ia mulai membagi tugas itu menjadi bagian kecil, mencatat apa yang harus dilakukan, mencari informasi, bertanya jika tidak paham, dan yang paling penting, ia tidak panik. Proses yang melelahkan tapi bermakna. Hari itu Arga bekerja lebih fokus dari biasanya. Waktu terasa cepat. Ia bahkan tidak terlalu sadar ketika jam makan siang lewat. Yang ada di pikirannya hanya satu, menyelesaikan ini dengan baik. Kesalahan yang masih ada. Di tengah pengerjaan, Arga sempat melakukan kesalahan. Data yang ia masukkan kurang tepat. Ia menyadarinya saat mengecek ulang. Beberapa bulan lalu, mungkin ia akan panik. Namun sekarang, ia menarik nafas, memperbaiki, dan melanjutkan. Hasil pertama yang membanggakan. Sore hari ia menyerahkan hasil kerjanya. Dengan sedikit rasa tegang, Rian memeriksa. Beberapa menit terasa seperti lama sekali. Lalu, lumayan. Arga mengangkat kepala. Ada yang perlu diperbaiki, tapi ini sudah bagus. Makna sebuah pengakuan. Kata lumayan mungkin terdengar biasa, namun bagi Arga, itu luar biasa. Karena ia tahu, itu bukan basa-basi, itu hasil dari kerja kerasnya. Perubahan yang disadari orang lain. Hari-hari berikutnya Arga mulai sering dilibatkan dalam pekerjaan yang lebih besar. Ia tidak lagi hanya menerima instruksi sederhana. Ia mulai diajak berdiskusi. Pendapatnya mulai didengar. Lingkungan yang mulai menghargai. Suatu siang salah satu rekan berkata, "Ga, kamu bantu aku sebentar ya. Kayaknya kamu lebih paham bagian ini." Arga terdiam sesaat, lalu mengangguk. "Iya, coba kita lihat." Dulu ia yang selalu bertanya. Sekarang, ia mulai menjadi orang yang ditanya. Kepercayaan diri yang tumbuh alami. Arga tidak merasa berubah secara drastis. Ia masih orang yang sama, masih belajar, masih berusaha. Namun kepercayaan dirinya tumbuh perlahan. Bukan karena pujian, tapi karena ia melihat sendiri perkembangannya. Kerja keras yang tidak terlihat. Di balik semua itu, Arga tetap melakukan hal yang sama. Datang lebih awal, mencatat hal-hal penting, mengulang pekerjaan di rumah jika perlu. Ia tidak berhenti belajar, karena ia tahu, disitulah kekuatannya. Ujian yang lebih besar. Suatu hari Rian kembali memanggilnya. "Arga, ada proyek baru." Arga mendekat. "Kamu ikut di dalam tim ini." Arga melihat daftar nama. Beberapa di antaranya adalah karyawan senior. Ia sedikit terdiam. "Siap, Pak." Masuk ke level baru. Di dalam tim itu, Arga kembali menjadi yang paling junior. Namun kali ini, ia tidak merasa sekecil dulu. Ia tahu ia belum paling hebat, namun ia juga tahu ia tidak lagi di titik awal. Belajar lebih dalam. Proyek itu lebih kompleks, diskusi lebih serius, target lebih jelas, tekanan lebih besar. Arga mendengarkan dengan fokus, mencatat setiap detail, dan mulai berani berbicara saat dibutuhkan. Kesalahan yang berkurang, kualitas yang meningkat. Ia masih melakukan kesalahan, namun lebih sedikit,
dan lebih cepat diperbaiki. Setiap hari ia menjadi lebih baik, sedikit demi sedikit. Momen yang tidak terlupakan. Suatu hari dalam rapat, Arga memberikan ide. Awalnya ia ragu, namun tetap ia sampaikan. Ruangan sempat hening. Lalu salah satu senior berkata, "Itu ide bagus." Arga terdiam. Sebuah validasi yang besar. Bagi orang lain mungkin itu biasa. Namun bagi Arga, itu berarti dunia. Karena ia tahu, itu membuktikan satu hal. Ia tidak lagi hanya ikut-ikutan. Ia mulai berkontribusi. Refleksi diri. Malam itu Arga duduk di kamarnya, mengingat semuanya. Dari hari pertama ia ditolak, dari saat ia hampir menyerah, dari titik terendahnya. Dan sekarang ia berada di sini. Kesadaran yang dalam. Semua ini gak instan, gumamnya. Ia tersenyum kecil. Semua proses itu ternyata membentuknya. Penutup bab 8. Kerja keras Arga akhirnya mulai terlihat. Bukan dalam bentuk keberhasilan besar, namun dalam perubahan dirinya. Dari yang ragu menjadi lebih yakin, dari yang takut menjadi lebih berani, dari yang hampir menyerah menjadi seseorang yang bertahan. Dan tanpa ia sadari, langkah kecil yang ia jalani setiap hari sedang membawanya menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Pagi itu terasa tenang. Tidak ada rasa gugup seperti hari pertama kerja. Tidak ada rasa takut seperti saat pertama kali interview. Dan tidak ada lagi perasaan hampa seperti saat ia berada di titik terendah. Arga berdiri di depan jendela besar di ruang kerjanya. Melihat kota yang mulai hidup. Kendaraan berlalu lalang, orang-orang berjalan dengan tujuan masing-masing. Dan di antara semua itu, ada dirinya. Ruang yang dulu hanya mimpi. Ruangan itu luas, rapi, dengan meja besar di tengahnya. Kursi yang nyaman, dan jendela kaca tinggi yang memperlihatkan pemandangan kota. Dulu tempat seperti ini hanya bisa ia bayangkan saat ia masih menjadi pencari kerja. Saat ia duduk di kamar kecilnya, menatap layar laptop dengan penuh harapan. Dan sekarang, ia berdiri di dalamnya, sebagai pemimpin, sebagai CEO. Perjalanan yang tidak terlupakan. Arga menarik nafas panjang. Matanya menerawang jauh. Bukan keluar jendela, tapi ke masa lalu. Ia ingat semuanya dengan jelas. Surat penolakan pertama yang membuatnya terdiam. Hari-hari penuh keheningan tanpa panggilan kerja. Rasa malu saat ditanya sudah kerja atau belum. Interview yang berantakan. Tangisan di teras rumah. Semua itu masih terasa nyata. Senyum yang berbeda. Arga tersenyum kecil. Bukan karena ia sudah berada di atas, namun karena ia tahu ia pernah berada di bawah. Dan itu yang membuat semuanya terasa lebih berarti. Langkah yang membawanya ke sini. Pintu ruangannya diketuk. Masuk. Seorang staf masuk. "Pak Arga, rapat akan dimulai 10 menit lagi." Arga mengangguk. "Baik, saya segera ke sana." Staf itu keluar. Arga kembali menatap meja kerjanya. Ada satu buku kecil di sana. Buku lama. Buku yang menyimpan segalanya. Ia mengambil buku itu, membukanya perlahan. Di dalamnya ada catatan-catatan lama. Tulisan tangannya sendiri. Tentang latihan interview, tentang kesalahan yang harus diperbaiki, tentang hal-hal yang dulu ia pelajari. Hal-hal kecil yang dulu terasa sepele, namun ternyata menjadi pondasi dari semuanya. Kalimat yang tidak pernah ia lupakan. Di halaman terakhir, ada satu kalimat yang ia tulis dulu. "Aku boleh gagal, tapi aku tidak akan berhenti." Arga menatap kalimat itu lama. Matanya sedikit berkaca-kaca, air mata yang penuh makna. Ia tidak menangis seperti dulu. Namun ada rasa hangat di dadanya. Rasa bangga. Bukan karena jabatan, namun karena ia tidak menyerah. Rapat yang berbeda. Arga berjalan menuju ruang rapat. Semua orang sudah duduk. Mereka menoleh saat Arga masuk. "Pagi, Pak." "Pagi." Arga duduk di kursi utama. Namun di dalam hatinya,
Ia masih merasa seperti orang yang sama. Yang dulu gugup saat interview, yang dulu takut salah. Memimpin dengan cara berbeda. Rapat dimulai, diskusi berjalan. Beberapa masalah dibahas. Dan Arga berbicara. Tenang, jelas, tidak terburu-buru. Ia mendengarkan lebih banyak dan berbicara saat perlu. Bukan tentang jabatan. Bagi Arga, menjadi CEO bukan tentang kekuasaan, bukan tentang posisi tertinggi, namun tentang tanggung jawab. Tentang bagaimana ia bisa membantu orang lain berkembang, seperti dulu ia dibantu. Mengingat orang yang paling berjasa. Selesai rapat, Arga kembali ke ruangannya. Ia duduk, mengambil ponselnya, dan menatap satu nama. Ibu. Ia tersenyum, lalu menekan tombol panggil. Percakapan yang hangat. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Arga, lagi kerja ya? Iya, Bu. Ibunya terdengar tersenyum. Sehat? Sehat, Bu. Beberapa detik hening, lalu Arga berkata pelan. Bu, makasih ya. Ibunya terdiam. Untuk apa, Nak? Pengakuan yang tulus. Untuk semuanya. Kalau dulu ibu nggak bilang, jangan berhenti, mungkin aku udah menyerah. Suara Arga sedikit bergetar. Jawaban yang sederhana tapi dalam. Ibunya tertawa kecil. Ibu cuma ngingetin, yang jalan tetap kamu. Arga tersenyum. Namun kali ini, ia tidak bisa menahan air matanya. Kembali ke diri sendiri. Setelah telepon selesai, Arga duduk diam. Menatap ke depan. Ia bukan lagi Arga yang dulu. Namun juga, tidak pernah meninggalkan Arga yang dulu. Kesadaran terbesar. Ia akhirnya benar-benar memahami satu hal. Keberhasilan bukan tentang tidak pernah gagal, namun tentang tidak pernah berhenti. Menulis pesan untuk diri sendiri. Arga mengambil sebuah kertas, menulis sesuatu, lalu meletakkannya di mejanya. Kalimat itu sederhana. Gagal berkali-kali bukan akhir, tapi bagian dari jalan menuju berhasil. Melihat masa depan. Arga kembali berdiri di depan jendela. Namun kali ini, bukan untuk melihat masa lalu, melainkan masa depan. Ia tahu, perjalanan belum selesai. Masih banyak tantangan, masih banyak rintangan. Namun ia tidak takut. Penutup besar cerita. Dari seseorang yang ditolak berkali-kali, menjadi seseorang yang memimpin. Dari yang hampir menyerah, menjadi bukti bahwa ketekunan itu nyata. Arga bukan yang paling pintar, bukan yang paling hebat. Namun ia memiliki satu hal yang tidak ia lepaskan. Ia tidak berhenti. Pesan terakhir. Untuk siapapun yang sedang berjuang, yang merasa lelah, yang merasa gagal, yang merasa tertinggal. Ingat satu hal, selama kamu masih berjalan, kamu belum kalah. Karena kadang, keberhasilan itu datang tepat setelah kamu hampir menyerah.